Saat ini sudah ada 6 tim yang memastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Salah satu tim itu adalah Indonesia. Nantinya, tim Garuda harus bersaing dengan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Dalam persaingan nanti, Indonesia juga harus hati-hati, karena lawan yang mereka hadapi nantinya banyak. Selain para pemain, kemungkinan besar Indonesia juga akan melawan wasit yang cenderung berat sebelah. Belum lagi dengan sikap AFC yang sampai saat ini tidak netral dengan tim sesama Asia. Bahkan, Federasi Sepak Bola Asia itu baru-baru ini mengubah aturan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Aturan yang ternyata sangat menguntungkan timnas Qatar. Lantas aturan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, selama ini banyak yang menilai jika AFC cenderung membela tim yang berasal dari Timur Tengah. Hal yang sangat wajar karena ketua AFC sendiri juga berasal dari sana. Alasan inilah yang membuat tim yang berasal dari wilayah lain sering mendapatkan kerugian. Misalnya yang dialami oleh timnas Jepang. Sudah beberapa kali Jepang sering dirugikan oleh AFC. Untungnya mereka memiliki kualitas, sehingga kecurangan demi kecurangan yang diarahkan ke mereka menjadi percuma. Kecurangan seperti ini juga sering didapatkan oleh timnas Indonesia. Misalnya waktu mereka melawan Qatar di Piala Asia U23, hingga saat tim Garuda melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kini Indonesia mau tak mau harus kembali berurusan dengan AFC dan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Itu terjadi karena Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Nantinya ada 4 tim yang berpotensi menjadi lawan tim Garuda. 4 tim itu adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Sementara ada 1 tim lagi, yakni Oman. Bedanya, Oman tak akan menjadi lawan Indonesia karena keduanya berada dalam pot yang sama. Dengan situasi seperti ini, fans Indonesia sangat khawatir, terutama saat Indonesia berada dalam grup yang sama dengan Qatar. Wajar jika fans Indonesia khawatir, karena selama ini Qatar sering mendapatkan keuntungan dari wasit. Tak hanya wasit, biasanya mereka juga mendapatkan privilege dari AFC, entah ditunjuk menjadi tuan rumah maupun privilege lainnya. Kini bisa saja keuntungan lain akan kembali didapatkan oleh Qatar, dan tentunya keuntungan tersebut diberikan oleh AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. AFC ubah aturan di babak keempat dan untungkan timnas Qatar. Yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Berdasarkan info terbaru, AFC kembali mengubah aturan soal siapa yang nantinya bakal menjadi tuan rumah di babak keempat. Nantinya yang akan menjadi tuan rumah adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi. Jika melihat ranking saat ini, maka yang akan menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi dan Qatar. Kabar ini sendiri sebelumnya sudah lama terdengar, karena AFC akan menunjuk Arab dan Qatar sebagai tuan rumah. Bedanya, dalam penunjukan tersebut, AFC sudah mendapatkan alasan, dan alasannya adalah karena Arab dan Qatar menjadi tim terbaik dari segi ranking FIFA. Apa yang dilakukan oleh AFC itu akhirnya mendapatkan protes dari Uni Emirat Arab. Melalui postingan Instagram, Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab melakukan protes kepada AFC. Mereka menuntut keadilan dari AFC soal penunjukan tuan rumah. Uni Emirat Arab juga mengklaim jika mereka yang seharusnya menjadi tuan rumah, karena dibandingkan dengan peserta lain, Uni Emirat Arab adalah tim dengan poin terbanyak di babak ketiga yang lalu.
Qatar dan AFC diboikot 4 negara. Sebelum Uni Emirat Arab, timnas Irak juga melakukan hal serupa. Intinya, mereka protes kepada AFC karena dianggap tidak netral dan cenderung menguntungkan beberapa tim saja. Untuk melawan Qatar, bahkan Irak sampai mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Kini yang terbaru, protes juga ditunjukkan oleh timnas Oman. Intinya mereka meminta transparansi dan keadilan dari AFC soal penunjukan tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan demikian, maka sudah ada 4 tim yang melakukan protes kepada AFC. Selain Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman, sebelumnya Indonesia juga melakukan hal yang sama. Bedanya, Indonesia melawannya dengan mencoba menjadi tuan rumah. Soal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga, selaku exco dari PSSI. Yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana. Yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tetapi mungkin agak berbeda. Namanya kan kami ini melakukan bidding, itu kan sudah sebuah langkah. Berikutnya, ya kami juga akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu. Itu adalah langkah-langkah kami. Soal tahapannya bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, kata Arya Sinulinga pada media. Alex Pastor, semua harus dilawan dengan kualitas tim. Soal polemik yang terjadi menjelang babak keempat, hal ini akhirnya mendapatkan respon dari Alex Pastor. Asisten pelatih timnas Indonesia itu memberikan sebuah tips agar Indonesia bisa lolos dari jeratan kecurangan AFC. Pelatih asal Belanda itu mengambil contoh timnas Jepang. Salah satu alasan mengapa Jepang tidak mempan ketika mendapatkan kecurangan adalah karena mereka memiliki kualitas. Hal inilah yang harus dipunyai oleh timnas Indonesia. Maka dari itu, sebelum bermain di babak keempat nanti, Indonesia harus melakukan pembenahan dan evaluasi agar performa mereka semakin baik saat melawan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Untungnya, Indonesia memiliki catatan bagus sebelum bermain di babak keempat nanti. Catatan yang dimaksud adalah soal rekor pertemuan melawan tim-tim Timur Tengah. Sebelumnya, di babak ketiga, Indonesia sudah pernah melawan Arab Saudi dan Bahrain. Dalam 4 pertandingan yang dimainkan, Indonesia tak pernah mengalami kekalahan. Hasilnya, tim Garuda mampu meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hasil itulah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai model untuk bermain di babak keempat mendatang. Kini menarik dinantikan bagaimana keputusan akhir dari AFC. Intinya, Federasi Sepak Bola Asia tersebut tengah mendapatkan tekanan dari tim-tim peserta lain di babak keempat, termasuk salah satunya dari Indonesia. Jika ingin tekanan itu berkurang, maka AFC harus memberikan penjelasan soal pemilihan tuan rumah. Dan penjelasan itu harus adil dan tidak ada tim yang dirugikan. Jadi itulah cerita lanjutan dari kontroversi AFC soal penunjukan tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia.